Salam sejahtera untuk kita semua, pria dari Mars, wanita dari Venus, ringkasan kali ini. Gambaran umum, pria dari Mars, wanita dari Venus. Sebuah buku yang sangat populer oleh penulis John Gray, berisi banyak saran untuk meningkatkan hubungan antara pria dan wanita, melalui pemahaman gaya komunikasi dan kebutuhan emosional lawan jenis. Seperti yang disarankan oleh judulnya, buku tersebut menegaskan gagasan bahwa pria dan wanita sama berbedanya dengan makhluk dari planet lain, dan bahwa mempelajari kode etik lawan jenis adalah nilai yang esensial meskipun individu tidak harus menyesuaikan diri dengan stereotip tersebut. Bab 1. Pria dari Mars, wanita dari Venus. Penting untuk diingat, bahwa pria dan wanita memiliki kodrat yang berbeda secara timbal balik. Pria dan wanita perlu menghargai perbedaan-perbedaan ini, dan berhenti mengharapkan satu sama lain, untuk bertindak dan merasakan apa yang mereka lakukan. Bab 2. Tuan Perbaiki dan Komite Perbaikan Rumah. Pria suka kemampuan mereka diakui dan dihargai, dan benci jika mereka dicemooh atau diabaikan. Wanita suka perasaannya diakui dan dihargai, dan benci jika mereka dicemooh atau diabaikan. Laki-laki tidak menilai perasaan secara tinggi karena menurut mereka hal itu dapat menghasilkan perilaku yang sangat berapi-api dan sangat tidak stabil. Wanita tidak menilai kemampuan secara tinggi karena menurut mereka hal itu dapat menghasilkan perilaku agresif yang tidak memihak dan agresif. Pria suka bekerja sendiri, dan melatih kemampuan mereka dengan memecahkan masalah dengan cepat dan sendirian. Wanita suka bekerja sama, dan melatih perasaan mereka melalui komunikasi interaktif satu sama lain. Pria menghargai solusi, dan memandang bantuan yang tidak diminta sebagai upaya mereka untuk memecahkan masalah sendirian. Wanita menghargai bantuan, dan memandang solusi yang tidak diminta sebagai upaya mereka untuk melanjutkan secara interaktif. Pria menginginkan solusi mereka dihargai, wanita menginginkan bantuan mereka dihargai. Bab 3. Pria pergi ke gua mereka dan wanita berbicara. Ketika menghadapi masalah yang sulit, pria menjadi tidak komunikatif, sehingga mereka dapat mengetahui cara terbaik untuk membantu diri mereka sendiri, sementara wanita menjadi komunikatif, sehingga orang lain dapat mengetahui cara terbaik untuk membantu mereka. Pria suka menunjukkan kemampuannya dengan diizinkan memecahkan masalah tanpa gangguan. Wanita suka menunjukkan perasaannya dengan diizinkan menceritakan masalah tanpa gangguan. Ketika pria berkomunikasi, mereka suka langsung ke intinya, dan umumnya hanya ingin mendengarkan jika mereka merasa percakapan itu ada benarnya. Wanita senang berbicara demi dirinya sendiri, dan senang mendengarkan tanpa syarat. Bab 4. Bagaimana cara memotivasi lawan jenis? Naluri seorang pria adalah menjaga dirinya sendiri, meskipun itu berarti mengorbankan orang lain. Naluri seorang wanita adalah menjaga orang lain, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dalam suatu hubungan, seorang pria harus belajar bagaimana merawat pasangannya daripada mengorbankan kebutuhannya demi kebutuhannya sendiri, dan seorang wanita harus belajar bagaimana dirawat oleh pasangannya daripada mengorbankan kebutuhannya sendiri demi kebutuhannya, sehingga kebutuhan keduanya terpenuhi. Jika mereka berhasil melakukan ini, keduanya menang, tidak seperti perilaku naluriah mereka di mana satu orang menang dari kekalahan orang lain. Ini harus diatasi, karena jika salah satu pasangan merasa upaya mereka terhadap hubungan tersebut tidak berhasil untuk menyenangkan pasangannya, mereka mungkin merasa sakit hati dan memutuskan untuk kembali ke perilaku naluriah mereka. Sayangnya hal ini kemudian menyebabkan pasangan lain melakukan hal yang sama, dan hubungan itu terurai tak terhindarkan. Dalam suatu hubungan, seorang pria perlu merasa bahwa perhatiannya dibutuhkan, dan seorang wanita perlu merasa bahwa kebutuhannya diperhatikan. Untuk mencapai hal ini, seorang pria harus mengungkapkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhannya dan kelayakan untuk menerima perawatannya, dan seorang wanita harus mengungkapkan keinginannya untuk perawatan dan kelayakan untuk memenuhi kebutuhannya. Keduanya harus ingat untuk menghargai, menerima, dan memaafkan satu sama lain, serta menghindari menyalahkan mereka saat gagal. Bab 5. Berbicara bahasa yang berbeda.
Pria berbicara dalam istilah yang sangat harfiah, untuk tujuan menyampaikan informasi. Wanita menggunakan lisensi artistik dan kosakata dramatis, untuk mengekspresikan dan menghubungkan perasaan mereka sepenuhnya. Pria suka memilah-milah pikiran mereka sebelum mengomunikasikannya, dan cenderung menjadi jauh dan tidak komunikatif saat mereka merenungkan kekhawatiran mereka. Pada saat ini, seorang wanita membutuhkan kepastian bahwa pasangannya masih menilai dirinya layak untuk diurus. Wanita suka memilah-milah pikiran mereka dalam proses mengomunikasikannya, dan cenderung mencurahkan banyak keluhan umum saat mereka mengungkapkan keprihatinan mereka. Pada saat ini, seorang pria membutuhkan kepastian bahwa pasangannya masih menilai dia layak untuk mengurus berbagai hal. Keduanya harus berusaha menghindari perasaan bersalah secara pribadi ketika pasangannya menghadapi masalah. Ketika seorang pria bermasalah, dia tidak ingin pasangannya mengungkapkan keprihatinannya, tetapi senang diberitahu bahwa masalahnya mudah diperbaiki oleh kemampuannya karena kepercayaan implisit pada kemampuannya. Ketika seorang wanita bermasalah, dia mencintai pasangannya untuk mengungkapkan keprihatinannya, tetapi tidak ingin diberitahu bahwa masalahnya mudah diselesaikan karena pemecatan implisit atas kekhawatirannya tentang masalah tersebut. Sebuah solusi harus dicari setelah perasaannya didengarkan sepenuhnya. Solusi yang terlalu cepat membenarkan kemampuannya tetapi merendahkan kekhawatirannya, terlalu menanggung masalah membenarkan kekhawatirannya tetapi merendahkan kemampuannya. Pria merasa divalidasi dan bersyukur ketika mereka dibiarkan menyelesaikan masalah sendiri, dan merasa diremehkan dengan ditawari simpati atau bantuan yang tidak diminta. Wanita merasa divalidasi dan bersyukur dengan ditawari simpati atau bantuan yang tidak diminta, dan merasa diremehkan ketika dibiarkan menyelesaikan masalah sendiri. Untuk mengakomodasi tanggapan pasangan mereka, masing-masing harus membuat perubahan kecil pada perilaku dan komunikasi mereka terhadap satu sama lain, tetapi tanpa mengorbankan sifat asli mereka sendiri. Bab 6. Pria itu seperti karet gelang. Laki-laki secara berkala mencari perlindungan ketika mereka tiba-tiba takut bahwa kemandirian mereka terancam. Pada saat-saat seperti ini mereka mungkin menjadi sama sekali tidak dapat didekati, menuntut hak untuk dibiarkan sendiri dan diizinkan untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka, tetapi jika diberi dukungan dengan diberi ruang untuk sementara waktu, mereka akan segera merasa lebih baik dan kembali ke diri mereka yang biasa mencintai sekali lagi. Mungkin sulit bagi wanita untuk menangani kecepatan yang digunakan pria untuk berlindung, dan kemudian bangkit kembali. Pada saat-saat ketika pria mundur ke dalam diri mereka sendiri, mereka dapat membantu pasangan mereka untuk tidak terlalu khawatir atau tersinggung dengan memberikan jaminan singkat bahwa mereka akan kembali pada waktunya. Wanita harus menahan godaan untuk mencoba menyeret pasangannya kembali sebelum waktunya atau mengkritik mereka atas perilaku alami ini. Bab 7. Wanita seperti ombak. Wanita secara berkala tenggelam dalam depresi ketika mereka merasa sudah waktunya untuk pembersihan dan resolusi emosional. Pada saat-saat ini mereka mungkin menjadi sangat negatif dalam pandangan mereka, memikirkan setiap masalah yang mengganggu mereka, termasuk masalah lama yang umumnya telah diangkat dan ditangani sebelumnya, dan jika mereka tidak dapat menemukan masalah nyata untuk dipusatkan, maka mereka akan menemukan beberapa hal acak lain yang perlu dikhawatirkan. Mereka menangguhkan kodrat pemberian normal mereka, menuntut hak untuk mengungkapkan perasaan mereka dan tidak dibiarkan sendiri, dan jika didukung dan diberi cukup waktu untuk mengungkapkan dan melepaskan perasaan negatif mereka, mereka akan mulai merasa lebih bahagia lagi dan kembali ke diri mereka yang biasa, diri yang penuh kasih. Kelambatan di mana mereka tenggelam dalam depresi dan kemudian pulih mungkin sulit untuk ditangani oleh pria. Pada saat-saat ketika wanita tenggelam dalam diri mereka sendiri, mereka dapat membantu pasangan mereka untuk tidak terlalu khawatir atau tersinggung dengan memberikan jaminan singkat bahwa itu bukan salah pasangan mereka. Pria harus menahan godaan untuk mencoba mengangkat pasangannya kembali sebelum waktunya atau mengkritik mereka atas perilaku alami ini. Pria menuntut hak untuk bebas dari waktu ke waktu, wanita menuntut hak untuk didengar dari waktu ke waktu. Ketika seorang pria merasa bebas,
dia merasa lebih mudah untuk mendukung kebutuhan seorang wanita untuk didengar. Ketika seorang wanita merasa didengar, dia merasa lebih mudah untuk mendukung kebutuhan seorang pria untuk bebas. Jika kebutuhan periodik seorang pria untuk bebas bertepatan dengan kebutuhan periodik seorang wanita untuk didengar, solusi terbaik adalah wanita itu puas dengan didengar oleh teman-temannya. Bab 8. Menemukan kebutuhan emosional kita yang berbeda. Pria dan wanita perlu mengingat bahwa kebutuhan emosional lawan jenis tidak sama dengan kebutuhan mereka sendiri. Memberi pasangan kita jenis kebutuhan emosional yang salah tidak akan terlalu dihargai. Jauh di lubuk hati setiap orang adalah seorang ksatria berbaju zirah, yang mencari seorang gadis dalam kesusahan yang akan mencintainya, dan menghujaninya dengan kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan. Jauh di lubuk hati setiap wanita adalah seorang gadis dalam kesusahan mencari seorang ksatria berbaju zirah yang akan mencintainya, dan menghujaninya dengan perhatian, pengertian, rasa hormat, pengabdian, validasi, dan kepastian. Pria harus mendengarkan wanita dengan penuh perhatian, untuk memahami kebutuhan mereka, menghindari kemarahan atau sikap defensif. Wanita harus memiliki keyakinan pada kemampuan pria dan upaya terbaik untuk memenuhi kebutuhannya, menghindari upaya untuk mengubah atau mengendalikannya. Bab 9. Bagaimana cara menghindari pertengkaran? Komunikasi antara pasangan hubungan harus penuh kasih dan hormat, sebaliknya, serangan verbal sangat merusak. Seringkali bukan apa yang dikatakan yang menyebabkan kerusakan, tetapi nada suara dan bahasa tubuh yang menyertainya. Argumen berkembang pada pria yang gagal memberikan perhatian yang cukup pada perasaan wanita, dan wanita secara kritis tidak menyetujui pria. Salah satunya mungkin menjadi pemicu awal, karena kurangnya perhatian pria dapat menyebabkan wanita kesal dan mengungkapkan ketidaksetujuannya, dan ketidaksetujuan wanita dapat menyebabkan pria menjadi defensif dan berhenti mendengarkan perasaannya. Ketika pria membuat kesalahan, mereka menjadi frustrasi dan marah, dan sebaiknya dibiarkan sendiri sampai mereka tenang. Pria menganggap permintaan maaf sebagai pengakuan atas kesalahan, wanita memandang permintaan maaf sebagai ungkapan belas kasih. Perbedaan persepsi inilah yang membuat pria pada umumnya kurang mau meminta maaf dibandingkan wanita. Saat terlibat dalam sebuah pertengkaran, pria menggunakan kata-kata yang kuat dan agresif untuk memastikan bahwa mereka memenangkan pertengkaran tersebut, dan wanita seringkali dipaksa untuk mundur menghadapi lawan yang benar-benar gigih dan keras kepala. Laki-laki kemudian merasa bahwa mereka telah memenangkan pertengkaran, tetapi itu adalah kemenangan kosong karena pasangan mereka tidak mengubah pandangan mereka, tetapi hanya menguburkan mereka untuk menghindari konflik yang terus meningkat. Terkadang orang lebih suka menghindari argumen daripada terlibat di dalamnya. Pria cenderung melakukannya dengan menarik diri ke dalam diri mereka sendiri dan menolak untuk berbicara. Wanita seringkali hanya berpura-pura bahwa perselisihan tersebut telah dilupakan. Perdamaian yang dihasilkan adalah perdamaian yang dingin, karena masalah terus membusuk tanpa terselesaikan. Untuk menghentikan komunikasi yang merosot menjadi pertengkaran, pria harus berusaha untuk mendengarkan tanpa bersikap defensif, dan wanita harus mencoba mengungkapkan perasaan mereka tanpa mengkritik pasangannya. Bab 10. Mencetak poin dengan lawan jenis. Pria merasa dicintai jika usaha mereka untuk memberi dihargai. Wanita merasa dicintai sesuai dengan apa yang mereka terima. Bagi wanita, mencintai seseorang berarti mengetahui dan memperhatikan kebutuhannya tanpa menunggu diminta, sehingga orang yang dicintai tidak perlu meminta apapun karena kebutuhannya harus diantisipasi sebelumnya. Jadi wanita memberi tanpa syarat, dan secara proaktif mencari cara untuk membantu orang lain, sedangkan pria hanya memberi ketika mereka merasa bahwa upaya mereka akan dihargai dan dihargai secara adil, dan seringkali tidak tahu bagaimana atau apa yang harus diberikan tanpa diminta secara khusus. Pria sering dengan cepat menangguhkan memberi ketika merasa senang telah melakukan sesuatu, wanita mungkin hanya menangguhkan memberi ketika merasa tidak senang dengan pasangannya karena tidak melakukan apa-apa. Pria menghargai hasil, bagi wanitalah pemikiran yang diperhitungkan. Akibatnya,
pria lebih menghargai hal-hal besar daripada wanita, yang merasa lebih dihargai dengan menerima banyak hadiah kecil. Seorang wanita mungkin menganggap seikat bunga sebagai bukti cinta yang sama baiknya dengan kerja keras selama sebulan penuh untuk membayar tagihan. Jika pria dan wanita tidak memperhitungkan perspektif yang berbeda ini, mereka mungkin gagal memberikan apa yang sebenarnya mereka inginkan kepada pasangannya. Ketika ini terjadi, pria akan sering menangguhkan pemberian karena dia merasa dia tidak menerima imbalan yang cukup atas apa yang telah dia berikan. Tetapi wanita itu akan terus memberi tanpa syarat meskipun dia merasa dia memberi lebih banyak dan mulai merasa tidak dicintai, tidak dihargai dan kesal. Pria harus mencoba mengidentifikasi berbagai cara kecil untuk memberi kepada pasangannya tanpa menunggu diminta terlebih dahulu, dan harus menghindari kesalahan dengan menganggap pasangannya senang memberi dan tidak meminta imbalan apapun. Wanita harus berhati-hati untuk tidak memberikan kesan yang salah kepada pasangannya bahwa mereka bahagia padahal sebenarnya tidak, dan jika mereka mulai merasa kesal, mereka harus dengan lembut mengurangi pemberian mereka, belajar untuk meminta kembali, dan pastikan untuk terus mengungkapkan banyak hal. Penghargaan atas upaya pasangannya sehingga mendorong mereka untuk memberi lebih banyak. Pria harus mencoba mendengarkan perasaan wanita dengan penuh kasih dan hormat. Wanita harus mencoba mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang penuh kasih dan hormat. Jika pria memberi, dan wanita menghargai, keduanya akhirnya merasa bahagia. Bab 11. Bagaimana mengomunikasikan perasaan yang sulit? Perasaan negatif yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan kita bertindak dengan cara yang sebenarnya tidak kita inginkan, atau terwujud dalam semua jenis perilaku kompulsif atau adiktif. Menghindari perasaan negatif kita tidak membuatnya hilang, tetapi memeluknya dengan penuh kasih dapat menyembuhkannya dan memungkinkan kita untuk mulai mencintai lagi. Dengan bertindak sebagai orang tua yang penuh kasih kepada anak batiniah kita sendiri, kita akhirnya membiarkan perasaan kita yang tertekan diekspresikan dan dilepaskan sepenuhnya. Untuk meringankan rasa sakit dan memenangkan cinta, pria seringkali secara obsesif mencari kesuksesan, dan wanita secara obsesif mencari kesempurnaan. Pria mungkin menggunakan kemarahan, ego, atau pelupaan seperti membenamkan diri dalam pekerjaan mereka, untuk menghindari perasaan sakit atau takut yang rentan. Wanita mungkin terjerumus ke dalam depresi atau kebingungan untuk menghindari perasaan marah yang agresif. Komunikasi konstruktif adalah keterampilan yang dipelajari, dan banyak dari kita harus terlebih dahulu melepaskan paradigma komunikasi negatif dan represi perasaan yang kita alami selama masa kanak-kanak. Komunikasi bekerja paling baik jika menyajikan gambaran lengkap, sehingga akar masalahnya terungkap, bukan hanya gejalanya. Menuliskan perasaan kita sangat baik untuk mengekspresikan emosi negatif kita, kemarahan, rasa sakit, ketakutan, dan penyesalan dengan cara yang terkendali, daripada membiarkannya meledak pada pasangan kita di saat yang panas. Setelah melakukannya, kita dapat kembali berhubungan dengan perasaan cinta kita, dan kemudian berada dalam kondisi yang jauh lebih baik untuk menjelaskan kepada pasangan kita apa yang kita rasakan, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu kita merasa lebih baik. Penting untuk mengomunikasikan perasaan seperti itu dalam suasana yang penuh kasih karena kita mungkin perlu merasa dicintai dengan aman saat mengomunikasikan perasaan yang begitu intim dan terbuka, dan pasangan kita mungkin membutuhkan hal yang sama jika beberapa dari perasaan itu menyakitkan untuk didengar, atau dapat dianggap pribadi. Kadang-kadang ada baiknya mendiskusikannya dengan teman atau konselor terlebih dahulu. Bab 12. Bagaimana cara meminta dukungan dan mendapatkannya? Pria suka melakukan hal-hal yang dihargai, dan benci melakukan hal-hal yang dituntut. Mengkritiknya atau memberikan instruksi yang berlebihan akan membuatnya merasa lebih seperti budak daripada pasangan yang dicintai dan dipercaya. Pria suka membuktikan nilai mereka melalui hal-hal yang mereka lakukan, tetapi mereka umumnya menunggu untuk diminta, dan membutuhkan waktu lama untuk belajar menawarkan layanan mereka tanpa diminta. Oleh karena itu, wanita harus mengendalikan ekspektasi mereka terhadap pria yang dapat mengantisipasi kebutuhan mereka,
Meminta bantuan tanpa membuatnya terdengar seperti permintaan karena mereka membenci kebutuhan untuk melakukannya, dan menghargai bantuan yang mereka terima meskipun perlu diminta terlebih dahulu. Wanita harus menghindari meminta bantuan dari seorang pria dengan cara yang tidak terdengar seperti permintaan yang jelas, atau membawa kritik implisit bahwa dia seharusnya sudah melakukannya. Pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata, "Bisakah kamu?" atau "Bisakah kamu?" sering ditafsirkan oleh laki-laki sebagai pertanyaan tentang kemampuan mereka, dan oleh karena itu mereka menanggapi pertanyaan yang sama secara lebih positif jika dimulai dengan "Maukah kamu?" atau "Maukah kamu?" Perbedaannya mungkin tampak kecil, tetapi bisa terasa berbeda seperti pria yang mengatakan, "Tidak, saya tidak bisa," atau "Tidak, saya tidak mau," sebagai tanggapan atas permintaan tersebut. Yang terbaik adalah memberi seorang pria kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan cara dan waktu yang sesuai untuknya. Jika seorang pria sibuk melakukan sesuatu dan seorang wanita membutuhkan bantuannya untuk hal lain, dia harus merasa bebas untuk meminta bantuannya, tetapi bersiaplah untuk memintanya, menundanya, atau bahkan menolaknya. Jika permintaan selalu membutuhkan jawaban positif, itu benar-benar tuntutan, dan pria akan merasakan perbedaannya. Jika seorang pria mengomel tentang sebuah permintaan, maka dia benar-benar mempertimbangkannya, dan pendekatan terbaik adalah menunggu dia mengambil keputusan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dan bertujuan untuk menerima hasilnya dengan baik. Bab 13. Menjaga keajaiban cinta tetap hidup. Dalam hubungan, perasaan negatif yang belum terselesaikan dapat muncul tanpa peringatan, dan kita tiba-tiba menjadi kesal, sensitif, atau jauh. Ketika ini terjadi pada pasangan kita harus mendorong mereka untuk mengatasinya, menerima bahwa itu mungkin memakan waktu dan bahwa mereka mungkin membutuhkan dukungan dari luar maupun dari diri kita sendiri, dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan ketidaksabaran atau kebencian apapun yang mungkin kita rasakan terhadap mereka selama masa-masa ini. Cinta pasti berubah seiring waktu. Kebahagiaan murni yang kita rasakan saat pertama kali jatuh cinta tidak bertahan selamanya, dan seiring waktu kesalahan pribadi dan beban negatif kita pasti terungkap. Tetapi jika kita tetap berpegang teguh pada pasang surut kehidupan dan satu sama lain, maka kebahagiaan awal kita secara bertahap berubah menjadi bentuk cinta yang matang yang dapat menjadi lebih kuat dan lebih penuh setiap tahun. Poin penting. Ketika seorang pria dapat mendengarkan perasaan seorang wanita tanpa menjadi marah dan frustrasi, dia memberinya hadiah yang luar biasa. Dia membuatnya aman untuk mengekspresikan dirinya. Semakin dia mampu mengekspresikan dirinya, semakin dia merasa didengar dan dipahami, dan semakin dia mampu memberi seorang pria kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan penuh kasih yang dia butuhkan. Karena dia takut tidak didukung, dia tanpa sadar menolak dukungan yang dia butuhkan. Jika kita ingin merasakan perasaan positif berupa cinta, kebahagiaan, kepercayaan, dan syukur, kita secara berkala juga harus merasakan kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan kesedihan. Pria perlu ingat bahwa wanita membicarakan masalah untuk mendekat dan belum tentu mendapatkan solusi. Pria termotivasi ketika mereka merasa dibutuhkan sementara wanita termotivasi ketika mereka merasa disayangi. Ingat, jika seorang pria perlu menarik diri seperti karet gelang, ketika dia kembali, dia akan kembali dengan lebih banyak cinta. Kemudian dia bisa mendengarkan. Ini adalah waktu terbaik untuk memulai percakapan. Sekian dan terima kasih.